Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan kekasih bersama keluarga, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Doa dan harapan saya, ibu bapak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dalam kuasa pengampunan dan kasih Allah. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini bersama dengan jemaat-Mu dalam keluarga masing-masing. Dalam ibadah kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dalam roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga dalam hikmat surgawi firman boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang bersaksi dan melayani, sekalipun dalam begitu banyak tantangan kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini, Ibu Bapak, jemaat Tuhan kasih, terambil dari Mazmur 141 yang terdiri dari 10 ayat. Namun dalam kesempatan ini kita hanya akan membaca 4 ayat 1 sampai 4, sedangkan ayat 5 dan seterusnya nanti Ibu Bapak, saudara-saudara membacanya sendiri. Mazmur 141, doa dalam pencobaan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condong hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adapun tema dari renungan kita saat ini adalah carilah Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Sedangkan tema GPIB dalam renungan bulan Juli ini berkata, terwujudnya jemaat yang tangguh, luas, dan dinamis. Jadi tema kita untuk renungan ini adalah carilah Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Sedangkan tema GPIB bulan Juli 2020 ini, terwujudnya jemaat yang tangguh, luas, dan dinamis. Tangguh Ibu Bapak artinya kuat, sukar terkalahkan, tahan bentingan, tidak mampu ditaklukkan dalam kehidupan ini oleh siapapun atau keadaan apapun. Sedangkan luas artinya mudah menyesuaikan, tidak kaku. Sedangkan dinamis artinya penuh semangat dan bertenaga. Semangat dan bertenaga di sini untuk maju ke depan dalam kehidupan yang lebih baik atau berkualitas. Kehidupan dinamis adalah kehidupan yang selalu siap dan mau untuk berubah. Jadi bukan kehidupan yang statis, tetapi kehidupan yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih cerah daripada sekarang ini. Dalam salah satu tafsiran yang saya baca, dia memberi judul dalam bagi perikop Mazmur 141 ini adalah godaan dunia dan kerinduan mencari Tuhan. Jadi ini pergumulan orang percaya ada dua front. Dia berhadapan dengan godaan dunia, pencobaan dunia, tetapi di satu sisi hatinya juga rindu untuk mencari Tuhan. Jadi ada semacam pergumulan, pertarungan antara godaan dunia, pencobaan dunia, dan di satu sisi untuk mencari Tuhan. Dan kita sudah dengar tadi judul dari Mazmur 141 ini adalah doa dalam pencobaan. Di sini si Mazmur selalu digoda untuk hidup dalam kejahatan. Ayat 4 itu
kita dalam bacaan tadi mengatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan pura dan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jadi di sini si pemazmur bisa dipengaruhi oleh teman-temannya yang jahat, yang hidup hanya mementingkan kesenangan diri, dalam kepuasan diri, dalam pesona kehidupan duniawi ini. Jadi inti dari Mazmur 141 adalah doa seorang percaya agar terlepas dari godaan hati oleh kenikmatan hidup duniawi yang bisa menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Tuhan. Kita ambil contohnya Daud misalnya, yang ditulis ini doa dalam pencobaan Mazmur Daud. Daud tergoda oleh pencobaan karena kecantikan seorang wanita Batseba. Batseba ini istri dari perwira tentara Israel. Jadi Daud menghamili Batseba, dan untuk menutup kejahatannya itu Daud membunuh secara licik dan kejam Uria suami Batseba di medan peperangan. Daud menjadi sadar dan menyesali dosanya ketika Nabi Nathan datang memperingati dia. Jadi Nabi Nathan datang di sini, Ibu Bapak, sama dengan orang datang berdoa kepada Tuhan. Jadi Daud berhadapan dengan Tuhan lewat Nabi Nathan. Dan di sini kita lihat bahwa kedatangan Nabi Nathan, kalau seseorang datang kepada Tuhan dalam doa dan penyerahan, maka ia akan sadar akan keberadaan dirinya yang berdosa dan bersedia bertobat, melakukan pembaruan dan hidup yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesaya pasal 6 kita juga menemukan diri Nabi Yesaya yang sadar akan dosanya ketika ia mendapat penglihatan. Ketika ia datang ke hadirat Tuhan, dia melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya. Di situ Yesaya sadar bahwa dia seorang berdosa berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Jadi kalau orang selalu datang kepada Tuhan dalam doa, maka dia akan menyadari diri, kelemahan dan keterbatasannya, dan dia akan meminta pertolongan dari Tuhan. Pelajaran yang kita petik yang penting dari bacaan ini adalah bahwa setiap orang percaya, sesaleh-salehnya dia selalu menghadapi kemungkinan dan kenyataan untuk menghadapi godaan dunia, kehidupan dunia yang memang nikmat dan mempesona. Jadi godaan dan pencobaan itu selalu mengintip kehidupan orang percaya. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam salah satu pokok doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan yang kedua pelajaran kita tarik dari Mazmur 141 ini ialah bahwa kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu, menghadapi godaan dalam hidup ini, itu datang dari Tuhan. Si pemazmur bersaksi bahwa hanyalah Tuhan yang mampu membuat hatinya tidak condong kepada yang jahat. Sebab hati manusia, hati kita selalu cenderung untuk memuaskan diri sendiri kalau tidak dituntun oleh iman, tidak dituntun oleh Tuhan dalam hikmat dan rohnya. Dimanapun dalam kehidupan ini, selalu ada yang baik dan jahat, yang baik dan buruk, yang baik dan jelek dan lain-lain. Apa yang baik hari ini bisa saja berubah menjadi buruk atau jahat pada keesokan harinya. Bunga yang indah yang kita lihat hari ini mungkin besok menjadi layu dan menjadi sampah yang mengotori. Buah yang membawa kesehatan bagi tubuh, kalau buah itu sudah rusak dan busuk, ia tidak akan berguna lagi. Hal yang sama bisa kita temui dalam kehidupan orang beragama. Doa adalah salah satu yang paling agung dalam kehidupan orang percaya. Doa bisa membawa sukacita, doa bisa merendahkan sakit hati, kebencian, dendam, dan lain-lain. Doa bisa membuat kita terbuka terhadap kritikan yang muncul dalam kehidupan seseorang. Tetapi doa
bisa saja dilakukan secara tidak serius, asal-asalan tanpa penghayatan. Orang yang berdoa sungguh-sungguh hari ini, mungkin besok dia berdoa hanya untuk pamer atau didengar orang dan bukan untuk didengar Tuhan. Yesus mengajarkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 6, di situ dikatakan, pasal 6, Matius pasal 6 ayat 6, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau kamu berdoa, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa yang dikatakan Mazmur Matius 6 ayat 6 ini cocok dengan situasi kita sekarang. Bahwa kita tidak lagi bisa berdoa bersama di rumah ibadah, dalam ibadah keluarga, dalam persekutuan orang percaya, tapi kita berdoa dalam ibadah keluarga atau bahkan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, doa yang kita temukan dalam Mazmur 141 adalah doa yang mungkin tidak sempurna, tidak sama dengan doa Tuhan Yesus sempurna atau doa seorang nabi atau rasul. Tetapi doa yang akan Mazmur 141 itu doa yang betul-betul tulus dari keteguhan hatinya. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-39 dari Yayasan Pendidikan Kristen Yapendi GPIB. Kata mendidik di sini artinya memelihara, memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi pendidikan di sini bukan hanya soal pengetahuan semata, bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga menyangkut moral atau akhlak seseorang. Karena itu pendidikan tidak terbatas hanya di ruang sekolah atau tempat kuliah, tetapi berlangsung seumur hidup, dimanapun dan kapanpun. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 di situ umat Israel diperintahkan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Artinya, di sini pendidikan tidak terbatas, berlangsung dimanapun dan kapanpun. Kalau Mazmur 141 dihubungkan dengan hari ulang tahunnya Yapendi GPIB yang ke-39 itu, artinya ada 4 dan itu kesimpulan khotbah kita. Yang pertama, kita mengajarkan dan mendidik anak-anak kita atau anggota keluarga kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh. Kedua, dengan mendekatkan diri pada Tuhan seperti Daud dan Nabi Yesaya, kita menyadari bahwa kita bisa jauh dari Tuhan, bisa menyadari dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan dan kuasa untuk menjadi tangguh, tidak mudah dikalahkan, tidak mudah ditaklukkan oleh pencobaan, oleh penderitaan dan kepahitan hidup ini. Yang keempat, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita memperoleh kemaruan hidup, kita memperoleh kekuatan dari Tuhan menghadapi segala pencobaan, godaan, kepahitan dan penderitaan hidup. Jadi godaan di sini Ibu Bapak tidak hanya godaan tentang kenikmatan, tetapi bisa dalam bentuk tantangan hidup, kepahitan dan penderitaan hidup. Tuhan memberkati Ibu Bapak. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas kehadiran-Mu yang menguatkan dan mengarahkan kehidupan kami agar selalu kuat dan tangguh dalam perjuangan hidup ini oleh karena penyertaan, pengampunan dan penguatan dari-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ikut dalam ibadah ini. Kuatkan dan berkatilah mereka terutama dalam menjaga kesehatan agar tidak tertular oleh virus corona. Dan secara khusus mereka yang terpuruk oleh karena ekonomi rumah tangga terganggu, karena kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, tolonglah mereka dalam kuasa dan kemurahan-Mu, sehingga mereka bisa menemukan pekerjaan yang baru untuk menopang seluruh keluarga. Tolong semua anak-anak kami yang harus belajar di rumah dalam bimbingan orang tua maupun guru dari jarak yang jauh. Tuhan memberkati semua pendidik,
memberkati semua petugas yang ada dalam Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, agar mereka bisa bekerja secara maksimal. Tuhan memberkati tim kerja, terutama Gerakan Pemuda yang sepenuhnya mengatur sehingga siaran ini boleh berlangsung. Kami berdoa bagi semua petugas medis yang ada di lapangan, Tuhan memberkati mereka, begitu juga semua pemerintah bahkan rakyat Indonesia. Tuntunlah kami dalam hikmah dan roh-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semua rancangan hidup kami ke depan, pribadi maupun keluarga, agar kehidupan kami dibangun dan bertumbuh dan kuat dalam kuasa dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa jemaat Tuhan kasih, demikianlah ibadah kita hari Rabu 1 Juli 2020 ini. Tuhan kiranya memberkati Ibu Bapa. Amin.